Kelompok kelima dan kelompok yang lain meninggalkan ilmu-ilmu yang penting. Mereka membatasi diri pada ilmu-ilmu fatwa, baik tentang pemerintahan maupun perselisihan, serta rincian tentang muamalat duniawi yang berlangsung di antara sesama manusia untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Mereka mengistimewakan sebutan ahli fikih. Mereka menyebutnya sebagai faqih dan tokoh mazhab. Boleh jadi di samping hal tersebut mereka mengabaikan ilmu tentang perbuatan-perbuatan yang zahir dan batin. Mereka tidak menjaga organ tubuh mereka. Mereka tidak menjaga lisan dari menggunjing dan perut dari yang haram dan kaki dari berjalan kepada para penguasa. Dan begitu juga organ tubuh yang lain. Mereka tidak menjaga hati mereka dari kesombongan, riya, iri, serta hal-hal yang menghancurkan yang lainnya. Mereka ini menipu diri sendiri dari dua segi. Yang pertama, dari segi perbuatan. Aku sudah menjelaskan cara mengobatinya di dalam kitab Al-Ihya. Perumpamaan bagi mereka seperti orang yang sakit, yang mempelajari obat dari para orang bijak, dan dia tidak mengajarinya atau mengajarinya. Orang-orang itu berada di jurang kebinasaan karena mereka telah melalaikan penyucian jiwa mereka dan membersihkannya dari kotoran. Mereka sibuk dengan pembahasan tentang haid, diat, persengketaan, zihar, serta li'an. Suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, serta suami istri yang saling menuduh berzina. Mereka menghabiskan umur mereka pada pembahasan tersebut yang menipu mereka penghormatan manusia pada diri mereka dan pemuliaan mereka, serta kemungkinan salah seorang mereka menjadi hakim atau mufti. Di antara mereka saling mempersalahkan. Jika mereka berkumpul, maka tuduhan itu pun menghilang. Aspek yang kedua dari segi pengetahuan, itu karena mereka menyangka ada pengetahuan kecuali tentang hal tersebut, bahwa pengetahuan itulah yang menyelamatkan dan mengantarkan orang kepada Allah. Padahal yang menyelamatkan dan mengantarkan orang kepada Allah adalah cinta kepada Allah, dan tidak dapat dibayangkan cinta kepada Allah kecuali dengan mengenalnya. Apakah yang dapat mewujudkan pengetahuan tentang Allah? Pengetahuan tentang Allah itu ada 3 macam. Mengenal zat Allah, sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya. Perumpamaan bagi mereka adalah seperti orang yang hanya membeli perbekalan untuk pergi haji. Dia tidak mengetahui bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah fikih tentang Allah dan pengetahuan tentang sifat-sifatnya yang membuat manusia takut kepadanya. Sifat-sifat Allah yang mencegah agar hati dapat merasakan rasa takut, serta disiplin dalam ketakwaan, sebagaimana firman Allah, mengapa tidak ada dari setiap kelompok sejumlah orang yang memperdalam agama, dan di antara mereka ada orang-orang yang membatasi ilmu fikih pada masalah-masalah yang diperdebatkan dan tidak dianggapnya penting kecuali ilmu tentang perdebatan, membenarkan pendapat sendiri dan membungkam lawan, serta membela kebenaran untuk membangga-banggakan diri. Sepanjang malam dan siang dia terus memeriksa perdebatan para pemimpin mazhab dan memeriksa kelemahan temannya. Orang-orang ini tidak benar-benar mencari ilmu. Mereka membatasi diri pada membangga-banggakan diri di antara teman-temannya. Kalau mereka menyibukkan diri dengan menyucikan hati mereka, maka itu lebih baik bagi mereka daripada ilmu pengetahuan yang tidak memberikan manfaat kecuali di dunia. Sedangkan manfaatnya di dunia hanyalah memberikan kesombongan. Orang itu akan terjerumus di akhirat ke neraka yang apinya membara. Adapun dalil-dalil berbagai mazhab, maka itu tercakup di dalam kitabullah serta sunnah Rasulullah. Alangkah jeleknya ketertipuan orang-orang ini.
Kelompok yang keenam, kelompok yang lain mempelajari ilmu kalam atau teologi atau ilmu akidah, ilmu tauhid, serta ilmu debat dan membantah orang-orang yang berbeda pendapat dan mencermati kontradiksi-kontradiksi di dalam pendapat-pendapat mereka. Dan mereka juga memperdalam ilmu bermacam-macam kategori. Dan mereka menyibukkan diri dengan mempelajari metode mendebat dan membungkam lawan-lawan debat mereka. Tapi mereka ada dua golongan. Yang pertama sesat dan menyesatkan, dan yang kedua benar. Ketertipuan kelompok yang sesat adalah karena ia lalai dari kesesatannya dan menyangka bahwa dirinya selamat. Mereka ada bermacam-macam golongan yang satu dengan lainnya saling mengkafirkan. Mereka sesat dari segi mereka belum menguasai syarat-syarat argumentasi dan metode-metodenya. Mereka melihat hal-hal yang kontroversial sebagai dalil dan sebaliknya melihat dalil sebagai kontroversi. Adapun ketertipuan kelompok yang benar adalah dari segi mereka menyangka bahwa perdebatan adalah sesuatu yang paling penting dan ibadah di dalam agama Allah yang paling utama, dan menyangka bahwa agama seseorang tidak bisa sempurna sebelum dia mengkaji dan meneliti dalil-dalilnya. Dan orang yang mempercayai Allah tanpa melakukan penelitian dan menguasai dalil rasional bukanlah orang yang beriman, bukan orang yang sempurna, dan bukan orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka tidak mencermati kondisi para sahabat atau kaum muslimin pada abad pertama, bahwa Nabi bersaksi mereka adalah makhluk Allah yang paling baik, dan beliau tidak meminta mereka mengemukakan dalil rasional. Abu Umamah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, "Tidaklah sesat suatu kaum yang telah menerima hidayah kecuali orang-orang yang suka berdebat."